Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita semua begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Dan juga tidak lupa salawat berserta salam tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju Islam yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kita acara tausiah setiap hari Kamis pukul 8.30 SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan bersama-sama tausiah dari dai cilik kita SDIT Al-Furqan Palembang atas nama Ananda Atar Abrisam Ashari. Sekarang kelas 5 Torik. Kepada Ananda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita limpahan rezeki, termasuk rezeki umur sehingga kita dapat berjumpa pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang patut dicontoh umat manusia. Sebagaimana yang difirmankan Allah pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu dan yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang banyak menyebut Allah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai masalah akhlak atau adab yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam segi pandang bahasa, akhlak atau adab adalah kelakuan dan budi pekerti dalam diri. Sedangkan dalam segi pandang agama, akhlak yang baik adalah menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tidak hanya soal ibadah, tetapi perintah Allah itu meliputi melakukan kebaikan di sekitar kita. Dengan menaati perintah Allah, kita sebagai manusia dapat memiliki akhlak yang baik atau berakhlakul karimah. Pentingkah untuk menjadi pribadi yang baik? Lalu dari mana kita dapat mencontoh akhlak yang baik tersebut? Tidak perlu pusing memikirkannya, karena pada hakikatnya Allah mengutus Rasul ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai dengan hadis yang cukup populer
riwayat Al-Baihaqi. Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah. Maka dari itu, untuk menyempurnakan akhlak, kita perlu mencontoh Rasul. Teman-teman dimanapun berada, suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus bercermin kepada Al-Quran dari segi ucapan, sikap, dan perbuatan. Mari kita simpulkan 3 akhlak seorang siswa yang sesuai dengan Al-Quran. Pertama, tidak sombong atas ilmu yang dimiliki. Kedua, berjuang demi agama Islam. Ketiga, selalu rendah hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan tentu kita harus terbiasa dengan akhlak yang baik tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, topik pakai kopiah. Kopiah dipakai, jangan terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, silakan Ananda minum dulu. Masya Allah, pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Ananda kita, dai cilik kita tersebut, Ananda Atar, yang sudah menyampaikan tausiahnya yang sangat luar biasa, yang kita sama-sama sudah mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Ananda Atar tersebut, bahwa adab ataupun akhlak itu sangat penting bagi kita semua. Masya Allah. Ananda Atar, Ustaz lihat Ananda tadi sudah bertausiah. Sudah berapa lama Ananda suka dengan tausiah? Sejak kelas 4. Masya Allah. Boleh pakai mic-nya Ananda? Ya. Sejak kelas 4 ya, Masya Allah. Terus dikembangkan ya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi penerus para ulama kita, para ustadz kita untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab itu sangat penting dalam konsep Islam bagi manusia. Karena kalau manusia tidak memiliki adab, tidak ada bedanya seperti hewan ataupun makhluk yang lainnya. Yang sangat membedakan itu adalah adab. Karena dalam konsep Islam, adab itu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih baik, maupun mendekatkan hubungan baik juga kepada sesama manusia ataupun dengan makhluk yang lainnya. Karena adab ini harus kita pelajari, harus kita tanamkan, dan harus kita biasakan. Disitulah akan mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih baik di muka bumi ini. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam buku ini bahwa juga dijelaskan dalam konteks Islam, adab adalah suatu hal yang sangat penting dalam berbagai situasi
kehidupan sehari-hari, dan juga dia meliputi seperti perilaku, sopan santun, tata krama, ataupun lain sebagainya. Adab ini juga berfungsi sebagai suatu media untuk mencapai kesempurnaan hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Sebelum kita lanjut berikutnya, marilah kita saksikan yang lewat berikut ini. Jadi Ustadz, akhlak dan adab itu penting ya? Iya dong, karena adab itu dan akhlak itu itulah yang membuat manusia agar menjadi lebih baik gitu. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan sedikit. Imam Malik pernah mengatakan, ta'allamal adab qabla anta ta'allamal ilma. Yang artinya apa? Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Bahkan ada kata-kata yang lain, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kita pernah dengar Imam Malik mengatakan bahwa beliau lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu. Di dalam kisahnya dituliskan Imam Malik belajar adab selama 16 tahun, bayangkan. Dan belajar ilmunya hanya 4 tahun. Kita lihat kan, kita bandingkan betapa pentingnya adab itu bagi umat manusia. Dan juga Ananda Atar, di sekolah kita sebelum kegiatan KBM belajar mengajar, kita biasakan belajar adab kan? Ya. Ya, biasa disebut apa? Awal-awal sebelum memulai pelajaran atau di awal semester? Pekan penanaman adab, benar, atau biasa disebut dengan singkatannya PPA. PPA. Ya, Masya Allah. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sekolah SDIT Al-Furqan Palembang
sebelum memulai KBM, kegiatan belajar mengajar, di awal semester, baik pun semester 1 maupun semester 2, sudah dibiasakan dan sudah diprogramkan penanaman adab. Biasa disebut dengan PPA, Pekan Penanaman Adab. Anak-anak semuanya diajarkan adab kepada orang tua maupun guru. Kemudian diajarkan adab berteman ataupun bergaul. Kemudian juga diajarkan adab masuk masjid, keluar masjid, dan juga diajarkan adab masuk WC, kemudian keluar WC. Kemudian diajarkan juga adab naik tangga maupun turun tangga, adab belajar, dan adab-adab yang lainnya. Semuanya diajarkan kepada ananda semua, mulai dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6. Diajarkan semua tentang adab. Karena konsep sekolah kita, SDIT Al-Furqan Palembang, dahulukan adab daripada ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau manusia adabnya baik, kemudian akan berimplementasi kepada akhlaknya pun akan menjadi baik, insya Allah apa yang kita tanamkan, apa yang kita ajarkan, dan apa yang kita inginkan kepada anak tersebut, kepada diri kita, akan berdampak positif dan akan baik kepada kita. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita saksikan yang lewat berikut ini. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab
kita ketahui ini adalah cara untuk berbuat baik. Implementasinya adalah akhlak. Akhlak adalah sikap, perilaku, perbuatan baik ataupun buruk. Kalau kita atau kalau adabnya sudah baik, akhlaknya pun akan baik. Namun sebaliknya, kalau adabnya tidak baik, begitu juga akhlaknya akan tidak baik. Bahkan perilakunya akan menunjukkan perilaku yang tidak baik. Masalah akhlak ataupun adab, coba kita lihat kisah yang sama-sama mungkin kita semua sudah mengetahui, yang sekarang dikenal seorang tokoh waliullah yang pada masa kecilnya ketika mau menuntut ilmu, mau berangkat ke Baghdad untuk menuntut ilmu, sebelum berangkat Ananda tersebut dipesan oleh ibunya. Kira-kira Ananda Atar siapa namanya ulama tersebut? Siapa ya? Nah, namanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ananda Atar pernah dengar kisahnya? nah, Pernah. Oke. Gimana kira-kira? dia mau menuntut ilmu, terus mereka ketemu perampok. Bertemu perampok. Kemudian Dia jujur kalau dia membawa uang berapa dirham ya? membawa uang. Ya, karena dia jujur. Oke. Benar kata Ananda Atar. Dia pernah mendengar kisahnya. Ini kisah seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu mau menuntut ilmu, mau berangkat menuntut ilmu ke Baghdad. Sebelum berangkat bersama rombongan, ibunya berpesan kepada Abdul Qadir. Apa kata ibunya? Wahai anakku, saya izinkan kamu pergi menuntut ilmu. Ibu berpesan, dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun, tanamkan kamu harus jujur. Setelah itu baru ibunya memberikan bekal. Selain daripada bekal yang lainnya, ada bekal untuk biaya hidupnya. Yakni ibunya memberikan bekal dirham sebanyak 40 dirham. Yang ketika itu ibunya letakkan di dalam baju Syekh Abdul Qadir kecil tersebut, di bawah ketiaknya. Setelah itu mereka berangkat. Di dalam perjalanan mereka dengan rombongan berdagang tersebut sedikit, mereka dihadang oleh para perampok. Para perampok tersebut mengambil semua harta, barang-barang dagangan yang dibawa, termasuk harta benda. Kemudian ketika itu perampok menghampiri Syekh Abdul Qadir yang masih kecil ketika itu. Perampok itu bertanya, kamu bawa apa? Katanya, saya dibekali dirham sebanyak 40 dirham.
saya letakkan katanya di dalam baju saya, di dalam lipatan baju saya, di bawah ketiak saya, sambil ketawa. Perampok tersebut, ini bercanda, masa anak kecil bawa uang dan mau dirampok, dia jujur. Kemudian datang teman perampok tersebut, dia bertanya juga, hei anak kecil, kamu bawa apa? Katanya, saya bawa dirham, uang dirham, sebanyak 40 dirham. Di mana kamu letakkan? Nih di dalam baju saya, di bawah ketiak saya. Ibu yang meletakkannya di sana untuk biaya saya menuntut ilmu di Baghdad. Akhirnya kata perampok tersebut, mana? Coba lihat. Diambil, kemudian diserahkan. Masya Allah. Kemudian perampok itu bertanya, hei anak kecil, kenapa kamu jujur? Kami kan mau merampok. Biasanya orang itu hartanya disembunyikan, kemudian tidak mau diberitahu kepada perampok agar tidak diambil. Tapi ini beda pemirsa semuanya. Luar biasa. Dari kecil dia sudah jujur walaupun mau dirampok. Ditanya, hei Abdul Qadir, kenapa kamu beritahu? Apa jawabnya? Kata ibu saya, dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun, kamu harus jujur. Mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir tersebut, langsung tersentuh hatinya. Dan perampok tersebut langsung mendapatkan hidayah, ketua perampok tersebut. Dan dia menangis. Dan dia bertobat karena mendengar ucapan anak kecil tersebut. Gimana Ananda Atar? Apakah kita harus jujur dimanapun kita berada? Iya. Iya, betul sekali. Karena kejujuran itu adalah akhlak yang mulia dan yang baik. Kalau kita berbohong, kira-kira berdosakah? Iya. Iya, pasti berdosa. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita saksikan yang lewat berikut ini. Baik, anak-anak perhatikan, Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Adab itu cara kita untuk berbuat baik. Maka perlu kita pelajari. Implementasinya, kalau adabnya sudah baik, insya Allah akhlaknya pun akan baik. Dalam kehidupan ini perlu kita membangun hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minan nas, kemudian hablum minal semua makhluk Allah. Hablum minallah, adab kita kepada Allah. Tentu kita harus melaksanakan dan kita harus taat kepada semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang dilarang oleh Allah. Dan juga tentu kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena kita diberikan Allah nikmat yang baik. Kemudian kita harus terima kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, baik pun itu senang maupun susah, baik pun itu kita suka ataupun tidak suka, kita harus terima kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya Allah yang menetapkan. Kemudian kita harus membangun juga adab ataupun akhlak kepada hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Hablum minan nas, adab kepada manusia, mulai dari adab kita berbicara. Berbicaralah kita dengan sopan, dengan perkataan yang baik. Jangan sampai menyinggung ataupun menyakiti orang lain. Karena ada peribahasa, lebih baik diam daripada berkata yang tidak baik, atau diam itu adalah emas. Kemudian kita sebagai manusia perlu juga harus memperhatikan adab dalam berpakaian. Berpakaianlah yang baik, yang sesuai, yang diajarkan di dalam Islam, terutama menutup aurat. Jangan sampai kita salah melihat dan salah dalam berpakaian, seperti pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat yang banyak sekali auratnya kelihatan, nauzubillah. Kemudian juga kita harus biasakan adab dalam bergaul, ramah, kemudian sopan, santun, berteman yang baik, kemudian tentunya apalagi Ananda Atar. Banyak temannya Ananda Atar? Banyak temannya. Sering bermain sama temannya? Iya. Ya, tapi tetap dijaga. Jangan sampai saling membuli. Karena membuli itu termasuk akhlak yang tidak baik. Kemudian pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab dalam beribadah ini sangat penting. Makanya kita perlu belajar bagaimana cara ibadah yang baik, yang diajarkan dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kenapa? Agar ibadah kita tersebut bernilaikan ibadah, bernilaikan kebaikan
dan tentunya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita saksikan yang lewat berikut ini. Bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya samalah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terlayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak aspek-aspek adab yang perlu kita pelajari, termasuk adab makan, adab minum, adab bergaul, adab berteman, adab belajar, maupun adab bertamu. Semuanya itu sangat penting untuk kita pelajari. Karena kenapa? Karena adab tersebut mencirikan kebaikan kepada diri seseorang. Ananda Atar, kalau minumnya sambil berdiri atau duduk? Duduk. Kalau berdiri boleh tidak? Enggak. Tidak boleh. Kalau makan tidak membaca basmalah ataupun doa, baik tidak adabnya? Tidak baik. Kemudian kalau berteman, kemudian bermain, tapi bermainnya menyakiti, kira-kira boleh tidak? Tidak. Atau berbicara kotor boleh tidak? Tidak. Kenapa Ananda Atar? Tidak boleh? Perilaku buruk. Ya, karena perilaku buruk. Kira-kira baik enggak adabnya? Enggak. Kemudian Ananda Atar, nih kan sekolah kelas 5 Torik ya, kelas 5 Torik SD. Kalau datang ke sekolah bertemu guru, bagaimana adabnya Atar? Salam. Mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian
salaman. Iya, dicium tangan gurunya. Ya, sambil senyum. Karena senyum juga termasuk adab untuk menyenangkan seseorang. Kenapa? Karena Nabi itu adalah suri tauladan kita. Ada di dalam Al-Quran, Nabi katakan uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu suri tauladan kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adab ataupun akhlaknya adalah Al-Quran. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab itu sangat penting bagi kita. Ya, kenapa? Karena contoh kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari sejak kecilnya sudah terkenal dan sudah dikenal adab maupun akhlaknya sangat baik. Apa saja adab akhlak Nabi? Ada 4. Sidik. Ya, kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian patonah. Masya Allah. Nabi Muhammad luar biasa. Dari kecil sampai akhir hayatnya, akhlaknya sangat baik. Dan itu adalah contoh dan teladan kita. Pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang memiliki adab yang baik, insya Allah dia akan terhindar dari perbuatan tercela ataupun dosa. Ya, Ananda Atar? Iya. Oke, pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pemirsa SDIT Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah, jangan lupa saksikan terus acara tausiah setiap hari apa? Kamis. Setiap hari Kamis pukul 8. 8.30 SDIT Al-Furqan Palembang. Jangan lupa subscribe, like, and share plus komen-komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara ha atau huruf ha, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Please learn the new vocabulary in Korean language. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. English, bahasa Indonesia. Tema, Koramun. Buku, kitabun. Mister, dollars. Mister, pensil, pensa, samun. Penghapus, eraser, limsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Face Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat.
Kalau siswa baru Ustaz ya, misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa Bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmi'ul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabil kanat qawarir min fiddatin qaddaruha